Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Yang sama-sama harus sahibun. Yang kecil aja, yang kecil bagus. Tes. Anak yang gede. Yang gede. Oh. Tes yang gede. Saya kenal wajah, tapi nama saya nggak kenal. Pak Sadili, ibunya Ibu Sadili, sekeluarga besarnya yang sama-sama kita hormati, orang tua Ananda Sabrina Al-Mayra Azdari, yaitu Bapak Ilham dan Ibu Susi yang sedang berbahagia, Ustaz Habib, Ustaz Habib Musa, para asatidzah, ada Ustazah Mimin, ada Ustazah Amin, Bu, Bapak Ibu, Tokoh, ini ada Bu Im, ada Bu Mas Tina, Mas Bila, dan Bapak beliau senantiasa selalu perhatikan pondok saya. Para jamaah walimah kita, walimah akikah, yang mudah-mudahan siang hari ini kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah atas izinnya kita bisa menghadiri undangan Sahibul Hajat dalam rangka walimatul akikah. Walimah itu artinya resepsi. Itu artinya tasyakur untuk menyembelih korban atas telah lahir seorang putra atau putri. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Saudara, Ibu yang berbahagia, dan khusus Ibu Susi dan untuk kita semua. Hakikah itu dalam bahasa hadis, nah hukumnya istihbab. Islam Ibu itu ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada mustahab. Kalau wajib itu adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Jadi sesuatu yang harus dilakukan ditinggal dapat dosa. Kalau yang namanya sunnah itu adalah ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Sunnah itu ketika dilaksanakan dapat pahala, jika tidak dilakukan tidak mendapat apa. Makruh adalah sesuatu yang dibolehkan tapi Allah benci. Makruh. Nah, yang namanya haram ketika dilakukan mendapat dosa, ketika ditinggalkan kita mendapatkan pahala. Nah, apa yang mustahabah? Mustahabah itu artinya boleh, enggak. Bu. Kenapa? Karena saya yakin nih yang hadir di sini pun ada yang belum diakikahin. Iya, Bu ya? Maksudnya udah akikah belum? Udah. Sapi atau onta? Saya yakin karena memang hukumnya mustahabah. Dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi itu pasti babuhu ayyusamma yauma sabihi wal. Jadi kalau bayi lahir sunnah itu satu dikasih nama
paling bagus itu piyaumi sabi'i, di saat bayi itu udah usia 7 tahun 6 hari. Ya. Tapi boleh namain anak ketika pas oa namain misalnya Pak Sadli. Boleh, tapi yang afdal itu biyaumi sabihi wal ikku wa yusamma. 3 tuh. Ya. Jadi sunnah kita seorang muslim kalau ketika kita mau melahirkan itu diistihbabkan, satu kita ngasih nama, lalu wal ikku mengakikahkan, dan yang ketiga adalah memberi nama. Itu sunnah. Namanya sini adalah Sabrina Al-Mayra Azhar. Sabrina dekat-dekatan Sabar Al-Mayra, orang India kayaknya ini. Azhar itu adalah bunga. Insya Allah ini tafakulan kesabaran yang akan membuahkan keceriaan. Ya, sabar di mana-mana pasti akan menambahkan keceriaan. Baik ibu sekalian yang berbahagia, karena itulah karena ini adalah mustahabah, maka patut kita lakukan dan kita laksanakan. Gitu. Ya. Loh, kenapa kemudian kita lakukan? Karena ingin tafa'ulan lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan bu sekarang di Amerika, di Inggris, bahkan di Inggris sekarang itu orang Islam masuk berduyun-duyun menjadi seorang Muslim, orang kafir. Orang kafir sekarang berduyun-duyun masuk dalam agama Islam. Bahkan kemarin di Rusia itu mengadakan peringatan Maulid itu sambil se-negaranya. Maulid. Saya kemarin ke Banjar, Kalimantan Selatan itu Maulid satu kabupaten penuh. Kalau kita Maulid se-RT penuh. Nah, karena ini sunnah, maka kita pengen ada satu bekas yang kita nanti bawa di hadapan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena anak itu, mohon izin, mohon maaf, bukan sekedar kita lahirkan, kita didik, kita kasih makan, tapi anak nanti di yaumil qiyamah mampu nyeret kita ke surga, mau dorong kita ke neraka. Jangan cuma sekedar kita lahirkan, tapi ketika dia sudah keluar dari seorang ibu rahimnya itu, dia akan mampu nyeret kita ke surga atau nyeret kita ke dalam neraka. Oh iya Ustaz, ketika Nabi Muhammad bersabda begini, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu ayyuhawidanihi aw yunassirani aw yunajjani. Bu, setiap bayi yang lahir itu fitrah. Anak ini akan berwarna merah, kuning, hijau, bahkan berwarna-warna. Fa'abawahu ayyuhawidani. Bagaimana orang tuanya? Bu, ibu ngelahirin sakit apa enak? Enak. Sakit tapi nggak ada rasa bosan. Sakit tapi terus sampai sakit terus. Tapi di balik sakit itu ada rasa bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah generasi kita. Generasi ini yang akan membawa kita nanti masuk ke dalam surga atau neraka, lain pada amal ibadah kita sendiri yang kita bawa. Makanya hadisnya adalah fa'abawahu ayyuhawidani. Jadi bapak ibunya lah yang mewarnai ini. Gitu. Makanya syariatnya adalah ketika anak yang baru lahir, tugas orang tua pertama adalah satu, dia dikasih nama. Tapi nama yang tafa'ul lin nabi wal abdi.
Kalau nama orang dulu pantas jelek-jelek, tapi namanya bagus-bagus. Kong saya namanya Kong Bopeng. Bopeng itu kan berarti punya pipi, tapi ada yang apa namanya? Penyok gitu, Bopeng. Ada namanya Kong Pengki. Tahu Pengki? Haji itu yang untuk sampah itu Kong. Ada namanya Kong Balok. Tahu Balok? Ada yang namanya Kong Pirit, kayak jin. Tapi mereka orang ikhlas. Anaknya siapa? Ya kita orang ini. Orang dulu namanya jauh dari nama-nama Islam, tapi keikhlasannya, peribadahannya, ketawaduannya kepada Allah lebih daripada orang tua yang sekarang ini. Buktinya ini hasil dari orang-orang tua kita dulu. Belum tentu kita jamin besok kita punya anak Walid Hasan. Itu. Ya. Yusamna. Kenapa harus kasih nama yang baik ya Bu? Karena nama itu adalah doa. Saya dulu namanya bukan Suhada Bu, hanya masa itu. Nama saya dulu Suhada Tok. Sekarang sebenarnya ada nama saya paling belakang Suhada Nurul Iman. Ya Maya. Kenapa? Dulu saya sakit-sakitan mulu, mondok dikit balik, mondok dikit balik. Kata orang tua, ini mah kegedean nama. Akhirnya tambahin nama Suhada Nurul Iman. Cuma nggak tenar aja nama saya itu. Tapi yang penting adalah nama itu mengandung doa. Ini kan doa nih, Sabrina Al-Mahira Azhar itu doa. Kenapa? Nanti di yaumil qiyamah ketika dikumpulkan di padang mahsyar, anak ini akan bicara dia di depan Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Addibu auladakum fa innahum makhluquna bi zamanin bu'di zamanikum. Zayyinu asma'akum. Indahlah nama-nama karena nanti di yaumil qiyamah kita dipanggil dengan nama-nama dan nama orang tua kita. Ya. Nanti kita di yaumil qiyamah dipanggil dengan nama dengan nama bapak kita. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Usay bin Ghalib bin Kilab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fakhar bin Malik bin Mudrikah bin Husaymah bin Mudar bin Yunus bin Ibrahim bin Adnan. Disebut nama istilah Nabi Muhammad SAW. Suhada bin Naman bin Rusin bin Uzir bin gak tahu lagi namanya. Jadi jangan sembarang ngasih nama anak-anak kita, karena nama kita jadi pengganti nama orang tua kita nanti di yaumil qiyamah. Doa itu nama itu. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, sunnah ngasih nama ketika bayi baru lahir 7 hari. Kalaupun udah 7 hari, boleh 1 hari. Karena biasanya suami istri ketika dia ngandung itu udah punya ancang-ancang nama. Saya yakin ini si Susi sama si Firman Ilham itu sudah ancang nama nih. Kenapa? Sekarang udah canggih Bu, udah ada yang namanya USG. Kenapa? Bisa ketahuan nih kayaknya laki, nih kayak perempuan. Tapi itu cuma ikhtiar manusia yang disebut sebagai dokter. Kadang ini nggak pas. Tahu semua setiap hari dia boleh keperiksa perempuan keluar. Katanya laki keluar perempuan. Dan baru kemarin Bu saya diskusi sama teman-teman di MU itu ternyata baru 2-3 bulan lalu ada suami yang nikah kepada seorang istri ketika dia bersetubuh, mohon maaf, dakarnya perempuan tuh gak bisa masuk ke vagina perempuan. Kenapa? Karena ternyata nggak punya vagina.
mentok terus. Ini jadi masalah di MUI kemarin. Sampai ada mau perceraian. Ada ternyata perempuan yang tidak punya lubang farji. Karena lubang farji sama lubang air kencing beda. Iya, ini ada kasus di MUI, seorang suami mau berhubungan badan dengan istrinya, nggak bisa. Ternyata tertutup itu rahimnya. Sampai kasus itu pengadilan, cerai, akhirnya balik lagi rujuk di MUI. Belum lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luar biasa. Baik, kembali pada persoalan akikah. Pertama adalah kasih nama. Nama yang paling bagus adalah diawali dengan kata-kata Muhammad. Kalau nggak Muhammad, namanya adalah Abdullah. Abdullah bin Fulan, Abdullah bin Fulan. Kalau perempuan namanya gak jauh daripada Siti Aisyah, Siti dan sebagainya. Semua itu mengandung tafakul pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya maka orang yang bahagia adalah ketika dia memiliki seorang putra yang memiliki nama yang bagus, karena doa untuk amaliyah ibadahnya. Kalau dia jadi orang besar, mampu mengangkat harkat derajat orang tua. Gitu. Ya Bu ya. Itu yang pertama adalah ayyusama. Yang kedua apa? Wayublaq. Apa yublaq itu? Kalau bahasa bukan sekadar akikah, dicukur rambutnya. Namanya dalam akikah ini belum perawi kan ya? Nah, belum. Kemarin saya menahnik anaknya Wijaya, Ustaz Wijaya, tahu Wijaya? Ya, anaknya Po Arab, sekarang udah punya majelis taklim itu. Tahnik, diambil kurma, kita punya kurma dengan baca sholawat 3 kali, baca syahadah 3 kali. Itu wasilah supaya anak itu bisa lancar bicara, dan insya Allah ketika bicara dia adalah yang baik-baik. Itu sunnah kita Bu. Cuma kadang kita nggak bisa praktekkan itu karena jarang ke majelis taklim. Dulu nggak ditahnik sama bapak saya, karena bapak saya itu nggak sekolah. Ditahnik itu apa? Kita dioleskan oleh lisan seorang yang soleh. Diberi kita itu, dibacakan sholawat oleh orang yang soleh. Kemarin Habib Syafiq ketika ada di Rahman, begitu sedikit. Makanya kenapa orang yang baru berusia 4 bulan usia dalam kandungan seorang ibu itu, anak itu tidak boleh orang tua berbuat kotor, berbuat maksiat, berbuat kotor, ngomong yang jelek. Kenapa? Karena anak itu udah punya indera di situ. Makanya kata Nabi, tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu dari buayan sampai apa? Sampai ke liang lahat, sampai dimasuk liang lahat pun itu sudah sampai ke kencing jari ilmu. Buah-buahnya sudah mulai. Makanya ketika 4 bulan dalam kandungan seorang bayi itu Bu, itu baru ditukan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan 7 bulan. 4 bulan bayi dalam kandungan itu wanubi khofis sur, ditukan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kata hadis lain bahwa orang meninggal dunia itu tidak mati, tapi pindah roh. Ini tadi kita mau baca Fatihah, baca Yasin, kita kirim arwah bukan? Kirim arwah. Arwah kita nggak meninggal dunia, mak kita yang udah dikubur bulan makam itu hidup, rohnya hidup, yang mati itu jasad. Ini yang saya mau sampaikan nanti, pada akhirnya anak kita itu mampu mengangkat derajat kita dengan apa? Dengan doa awwaladin sholihin. Kita akikahkan anak kita hari ini, kita namakan anak kita hari ini supaya apa? Supaya nanti ketika kita lagi dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa, yang berdiri di hadapan kita anak kita yang kita akikahkan. Kebahagiaan orang tua yang paling bahagia adalah bukan ketika anak ngasih rumah dan kebahagiaan orang tua bukan ketika anak ngasih hotel dan kita ngasih uang besar, enggak. Kebahagiaan yang paling utama nanti ketika orang tua kepada anak adalah ketika kita dalam keadaan yang sudah tidak bisa mampu apa-apa.
hadir mereka mensupport kita ketika di sakratul maut, ada di samping dan kiri kita. Itu kebaikan orang tua. Harta warisan juga, jabatan warisan juga, tapi anak kita warisan yang tak ada gantiannya. Makanya bahagialah ketika anak orang tua memiliki anak yang soleh dan soleh. Karenanya maka jalan yang diminta oleh Nabi ikuti. Apa pertama adalah satu, dengan cara kita memberikan nama yang soleh, nama yang baik. Sekarang kan nama baik di presetinnya. Abdul Khair dipanggil Iking, ya, Yusuf dipanggil Yosef, Ibrahim Bram, ya, Rudi dipanggil Acong. Itu teman saya Rudi namanya dipanggil Acong. Ya, dulu nama saya bukan Suhada asli, dipanggil Ketuk. Maka tahu saya Ketuk, apa itu Ketuk? Kecil tua. Ya begini, dulu kan gue tahu nih di lapangan bola di sini. Saya dulu pemain bola dulu, kecil tua lincah. Dipanggilnya bukan Suhada, Ketuk, kecil tua. Tapi sekarang jangan namanya begitu, nggak gue gaplok palanya entar. Gitu ya. Dulu masa kecil kok udah kecil hitam lagi, tapi main bolanya pintar, main bulunya pintar. Di zaman para perempuan dulu. Enggak ada singgung memang biasa. Ya, dulu. Dan Bu, ayo sama masih nama. Wal ikku apa? Akikah saat Islam itu Bu, nih 7 hari juga. Ketentuannya apa? Perempuan 1 ekor kambing, laki-laki 2 ekor. Ustaz, gimana kalau 1 hari nggak ada uang, seminggu nggak ada uang, 15 hari nggak ada uang, sebulan nggak ada uang, sampai masa balik anak nggak ada uang, wajib apa enggak, dosa apa enggak? Apa jawabannya? Dosa enggak? Enggak dosa. Kapan Ustaz nanti diakikahkan? Ketika orang tua kalau lihat anaknya belum mampu juga dia untuk mengakikahkan dirinya, orang tua boleh mengakikahkan walaupun itu orangnya udah kumisan. Maaf nih, kan ada anak nih, maaf ya, maaf nih, udah mandiri tapi masih dibiayai orang tuanya, ada kan? Mau sama orang tua, belum akikah. Orang tua kebetulan ada. Dah, gak usah pikir biaya, bapak yang biayai akikah. Boleh hukumnya enggak? Boleh. Walaupun udah kelewatan masa balik. Ustaz, gimana pas kemudian udah balik selesai, punya uang, saya udah kuliah, dapat uang banyak cukup, akikahkan diri sendiri boleh. Itu lebih bagus. Ustaz, udah nikah belum balik, boleh nggak akikah sama istri? Boleh. Uangnya gabungan. Ustaz udah meninggal dunia, boleh nggak akikah? Ini jadi masalah. Bu, tidak ada kewajiban orang yang meninggal dunia kita akikah. Kalau perlu kita korbankan saja. Maksudnya dipotong Ustaz? Bukan. Maksudnya beliin kambing, beliin sapi, dikorbankan niat untuk orang tua yang udah meninggal. Nggak usah diakikahkan. Jelas nih. Ada dasarnya, bukan ngawang-ngawang. Karena di masyarakat tuh banyak persoalan begitu. Orang yang udah meninggal diakikahkan, nggak usah, kita korbanin aja. Kita beliin sapi. Sekarang cuma 23 juta. Ya. Bu, akikah itu sunnah. Ya. Kalau ada pertanyaan, kalau belum akikah boleh korban enggak? Boleh. Ya. Boleh sebelum akikah kita korban. Kenapa? Hukum akikah hukumnya sunnah. Jelas nih. Jangan dibarengin akikah bareng korban. Jangan. Kenapa? Daging akikah ini. Daging akikah itu peruntukannya untuk semua orang yang kita mau kasih, terutama orang yang nggak mampu. Maaf nih,
Ya, tidak ada lagi orang tua yang akikah pesan ke tukang penyembelih, nanti palanya untuk saya ya, tidak ada cerita begitu. Tapi kalau korban masih boleh. Paham gak nih? Saya mau akikah, si siapa? Anak saya misalnya. Saya nggak boleh bilang begini sama Pak Sedilih, misalnya penyembelih kambing. Pak Sedilih berarti kakinya untuk saya ya. Akikah nggak ada itu. Tapi kalau korban boleh. Lihat tuh kalau korban di sini atau di masjid yang ngasih korban hilang sama panitia, tolong nanti 30 bungkus pisahin. Ada nggak yang begitu? Boleh. Tapi kalau akikah jangan. Apa? Makan aja. Boleh. Boleh. Tapi jangan pesen. Maksudnya begini Bu, kalau korban itu masih boleh. Korban itu maksudnya, misalnya 2 aja korban 1 sapi ke musola atau misalnya barangkah ke panitia. Gue mau ke panitia, ini tolong ya, kisaran ada 2 bungkus, 3 bungkus, kasih saya atau keluarga. Itu boleh. Tapi kalau akikah yang bagus, dah sunahkan semua untuk orang yang disebut itu paling bagus. Jelas nih, itu dalam kitab Fiqhus Sunnah. Jelas ya. Ada orang yang akikah dia potong sendiri, dia beli sendiri, dia ngolah sendiri, bagi sendiri. Boleh enggak? Udah bawa pulang semua udah. Boleh enggak? Ya boleh, cuma kurang etis aja, kayak enggak ikhlas banget ya. Ya udah serahin aja udah. Gitu. Jelas nih. Tapi ini lagi umum ya, kalau lagi ngaji enak, nanti kan ada narasi bacaan kitabnya. Gitu. Makanya yang seperti ini jangan kita tinggal, walaupun kadang-kadang kita 1 hari, 2, 3 hari nggak hadir nggak apa. Tapi yang jelas adalah kena sunnahnya ketika kita melakukan akikah untuk anak-anak kita. Yang terakhir, Bu, wayulaku cukur rambutnya. Makanya tadi nanti kalau akikah itu, Bu, sunnah. Ibu putarkan anak kita itu dibacain sholawat. Ketika ibu baca sholawat, boleh dengan gunting rambutnya, boleh dengan mengusap kepalanya, dengan ibu tiup, ya cukup. Nanti anaknya kelilipan, sawanan, ya. Jadi boleh Bu. Nah sunnahnya muternya kanan dulu, ke kanan dulu tuh. Allah, terus ustadznya dulu dah, ya. Gitu. Coba Bu, kalau umur yang udah balik, udah bisa cukur rambutnya akikah gitu, pong-pong ini, nggak ada yang kuat. Makanya yang bagus akikah masih bayi. Pas Sedilih belum akikah, digotong malah membininya. Nyukurnya gimana nyukurnya? Jelas. Terakhir, sama nggak lama kan? Ini belum rawiyan. Bu, anak bayi yang belum diakikah itu tergade. Ibu belum bisa lihat anak ibu sempurna sebelum ibu bayarkan anak ibu dengan 2 ekor kambing. Ini zakat perempuan 1 ekor kambing. Ya, Ustaz kan sunnah. Kemudian kalau saya nggak akikahkan tergade enggak, Bu. Islam itu Allah tahu akan kemampuan kita. Kalau hari ini pun mohon maaf, mohon izin, bukan berpandangan beda. Hari ini Allah masih belum rezekikan kita untuk anak-anak kita, status anak kita sudah terakikahkan sebab Allah tahu kadar kemampuan kita yang nggak bisa akikah. Jangan sampai gara-gara nggak akikah ibu selalu minder. Jangan gitu. Anak saya belum akikah, sampai jual barang-barang, jual tanah, jual rumah karena mau akikah. Karena hukum itu hukumnya sunnah. Nah, yang terakhir, kenapa kita akikah itu anak kita? Supaya orang tua ini, Bu, orang tua kita ini setelah kita lahirkan anak kita itu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Ridhonya bentuk apa? Bentuknya dengan mengikhlaskan anak kita untuk sudah bisa taklid dalam Islam. Bu, kalau anak masih begitu, dia berbuat baik, dia berbuat dosa, dia berbuat salah, dosanya lagi ke orang tua, pahalanya ke orang tua. Nanti kalau udah diakikahkan, dia udah kena balik, masa baliknya dapat, kewajiban sembahyang, kewajiban sholat, kewajiban zakat. Ketika dia melaksanakan pahalanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia berbuat dosa, dosanya untuk diri dia sendiri. Karenanya maka perlu ada penjelasan tentang batasan-batasan agar anak itu tahu hukumnya dia sudah taklid atau belum dalam Islam. Nah, oleh karena itu maka tidak ada lain, insya Allah orang tua yang mengakikahkan putra putrinya, ibu yang hadir mendoakan anak yang dilahirkan dan diakikahkan, insya Allah mendapatkan pahala yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bu hadirin sekali berbahagia, itu barangkali sebagai tafaulan saya, khidmat saya. Saja saya memang awalnya nggak tahu karena memang istri saya lupa gitu. Tadi juga terus berangkat dari kegiatan bareng-bareng diingatkan orang tua saya. Jadi kalau terlambat mohon maaf. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Susi dan Mas Ilham yang telah dikaruniai seorang putri, mudah-mudahan kelak anaknya jadi anak soleh. Kalau punya anak soleh, anak yang tadi saya sampaikan solehah, dapat menarik kita ke dalam surga. Yang lebat itu pasal yang bisa saya sampaikan, mohon maaf yang langsung pakai ya, tidak akan dibungkus aja. Ada apa kagak? Ada. Kalau Pak Sedeli tahu kelakar saya, dia mah nggak sakit hati ya, insya Allah. Mana Bu Sedeli, mana Bu Sedeli? Oh, iya. Makanya Bu Sedeli mas tahu candaan saya lah, dia nggak serius gitu. Tapi insya Allah perhatian sama saya. Baik demikian, mohon izin saya langsung pamit karena menjemput anak saya yang ini udah jam pulang sekolah. Baik demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.